Sebelum menonton, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita lainnya. Tonton sampai habis, jangan di-skip, dan bijaklah dalam berkomentar. Oh, tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Oke guys, mari kita react video pertama kiriman kalian. Ini tentang Coki sama gua gak tahu siapa satunya. So, mari kita mulai. Menyebarkan screenshot ya. Betul, chat WhatsApp. Oke, saya nggak akan banyak ngomong. Ini dari hukumonline.com. Ini ada jerat hukum bagi penyebar screen WhatsApp. Agak zoom. Ini zoom, nggak apa-apa zoom. Iya. Zoom in. Mana yang di zoom? Langsung aja, coba di zoom. Yang mana? Jerat hukum bagi penyebar screenshot chat WhatsApp. Untuk kamu, Upi. Alamak. Kenapa ini saya punya dugaan? Iya, saya punya dugaan. Kenapa di eksklusif? Iya, Pak Toki. Harus bayar karena siap-siap untuk bayar pengacara. Nanti kan mau dituntut. Oh, cuma kan Iwon kan nggak begitu. Cok ini benar-benar guys. Alamak, takutnya alamak. Jeratan, tuntutan. Guys, gue udah bilang berkali-kali guys, kalau memang ada jeratan, tuntutan, atau apapun itu lanjau kalian, gue sangat terbuka dan bahkan gue sangat mengharapkan adanya mediasi sama pihak terkait. Dan gue janji tidak akan tak bilang guys, kebanyakan anjing tuh hanya menggonggong, tidak menggigit. Next. Video kedua. Ini tentang... Coba aja sini. Terus krimnya BO3. Krim BO3. Diketawain gue kisah badut-badut lokal. Udah mah badut lokal, pengamen pula. Minim prestasi, cari sensasi. Ngamen mah ngamen aja bro, udah gak usah berisik. Klipnya anjing lagi Fokus sama pengamenan kalian, nggak ada urusan sama gue. Baru lihat gua. Ini siapa aja sih gue? Sambil berak keterangannya itu loh guys. Lihat klipnya anjing lagi scroll TikTok kan. Tadi Mahal. berak baru lihat gua. Bewanco ya. Sambil berak keterangannya itu loh guys. Kostok. Mahal. Ibarat gini ya, lu satu orang ngajak tuh langsung sepen sebenarnya Bewanco mau digilir. Kostok. Ibarat gini ya, lu satu orang ngajak tuh langsung setim anjing Bewanco mau digilir. Berani. Dead digilir guys. Kelas gue katanya itu bagus nih. Bahaya banget. Jadi gue liat biasa aja sih gitu. Kan kalau langsung dia. Kelas Gus. Pinter dia cok. Kelas Gus. Jadi gue liat biasa aja sih gitu. Ya cuman kalau kata orang nggak boleh pinter ya bisa ada. Kelas Gus. Mau di satu gunung. Pinter ya. Kata-kata gue juga tuh. Mahal Gus, mahal. Ya cuman kalau kata orang-orang nggak bisa ada 2 harimau di satu gunung. Kata-kata gue juga tuh. Mahal Gus, mahal. Mungkin ini guys yang ngebedain generasi sekarang sama generasi dulu. Kami itu buset kami lagi. Nanti ada kami yang lain yang gak relate lagi. Mungkin gua sama Gustian di halaman yang sama soal siapa yang kuat, dia yang bertahan, siapa pemenangnya, dia mengukir sejarah, dan yang kalah tuh bakal dilupakan. So, kita memang selalu kayak gitu, bahkan gua pun dari zaman dulu, gua tuh dari dulu sama Max memang sering banget guys buat 1v1 itu, supaya kita bisa nakar mekanik teman setim kita tuh seperti apa, kekurangan mereka tuh seperti apa, landing phase, decision making, bla bla bla. Bahkan Max sama Gustian pun mungkin sempat ada di fase itu, kayak Max nantangin Gustian by one. Dan seharusnya gua sama Max atau sama siapapun itu, kita pun gak terlalu buta guys, kalau memang copok gitu. Tapi kalau jago ya sorry banget dah, lu gak level kalau gua, itu sih instan. Oke guys, kita lanjut. Nextnya gue kagak tahu ini klip keberapa, harusnya klip keempat. Ini juga udah gue sempat lihat, dan bahkan ini yang mendasari semua konflik-konflik yang menyebar luas guys. Kayaknya orang-orang tuh kesel itu guys, ngeliat gue kayak gitu. Karena gue raja cow. Kayaknya orang-orang tuh kesel itu guys, ngeliat gue kayak gitu.
Makanya gue udah memilih untuk nggak lanjut karir MPL gue tukang jual parfum sama endorse cincin. Ada sih. Makanya gue udah memilih untuk nggak lanjut karir MPL gue dipilih jadi tukang jual parfum sama endorse cincin. Video yang ini kalian udah lihat lah guys, full pernyataan gua terkait Drian ini seperti apa. Nah, singkatnya dari gua sih, lu kalau ngamen udah dah, ngamen aja, jangan sewotin masalah orang. Lu gua kalau sana memang kita berbeda, ya udah terimain, mau lu miskin atau gua kaya, lu sengsara atau gua senang, ya udah termain aja gitu. Udah video gua lu sewot kocak. Ayo guys, ke video selanjutnya. Ini ada dari Gustian lagi. Baru ingat lagi guys yang ini guys. Apa ya? Nggak usah alay bro, udah tua mending diem dah. Kalau udah nggak mau story udah zaman sembus banget. Masih lu banget. Aduh, gue baru ingat lagi guys yang ini guys. Cari apa sih nama baik? Story aja. Kenapa ya orang-orang tua suka drama? Story udah zaman jembur kagak guys. Masih lu bahas, kenapa nggak dari dulu? Cari apa sih nama baik? Story aja. Kenapa ya orang-orang tua suka drama? Gua kagak guys. Orang kalau age Gustian ini kocak banget anjing. Orang tuh gak bisa apa, orang tuh punya drama, gue kagak drama, paling mukulin bapak orang. Ini sebenarnya paling kocak sih ya soal siapa nih, malas sih sebenarnya gue sebut namanya guys. Udah nyebut gue tua padahal si bro umurnya 29. Terus ada dia klarifikasi apa, terus dia bilang najis atau apalah. Gue sumpah guys, ini malas banget guys ngurusin orang ini. Ini orang paling freak yang pernah gue jabanin. Gue gak tahu apa pola pikirnya. Yang jelas ya serah hidup lu dah, hidup lu, gue kagak peduli tai. Oke guys, kita lanjut ke video selanjutnya. Gue baru inget guys, ternyata gue udah sempat jadi coach, jadi player juga, udah sempat bantai-bantai di MSC juga. Lau bila bos, lau kapan? Pingin banget gue ngomong kabar guys, cuman ya udah lah guys, orang-orang kayak gini minim prestasi, cari sensasi. Nah, paling nanti gue ludahin aja sih setiap ada video ya. Oh, ini rumor-rumor dia ngerumorin gue guys. Oke guys, ini next video ada dari Mas Ade, mari kita lihat. Oh, ini rumor-rumor dia ngerumorin gue guys. Kemarin sih dengar dari Agi guys, udah kayak apa guys? Kata Agi guys, udah kayak apa katanya? Gua nggak tahu Mas ada yang cari sensasi kayak bohong gitu atau memang si umur-umur itu yang ngebohongin orang-orang. Cuman ya inilah guys kurang lebih faktanya, banyak orang yang kagak jelas. So gua harap kalian bisa menilai secara bijak tentang si drama perceraian tim badut ini. Next video. Oke guys, next video ini ada dari Mas Ade lagi. Apalagi nih, skip drama Udil nanti masuk SG. Gue lihat di story guys itu Ricu sama Age stres. Lihat aja. Apalagi nih, skip drama Udil nanti masuk SG. Ini udah aneh banget sih. Soalnya dramanya itu udah kemana-mana gitu, pasti bocor kemana-mana. Bisa bocor tuh kayak nggak fokus di permasalahan yang terada bahas masalah pertrialan ini udah aneh banget sih. Obat lagi. Soalnya dramanya itu udah kemana-mana gitu, pasti bocor kemana-mana. Misalnya bocor tuh kayak nggak fokus di permasalahan yang terada bahas inilah obat lagi lah apalah. Yuk, agar. Mas Ade cukup bijak ternyata guys pola pikirnya guys. Orang-orang yang akhirnya ke ad hominem atau ke logical velocity lainnya itu, jadinya nggak penting juga buat dibahas si dramanya ketika memang argumentasinya itu malah ngelebar-lebar ke hal yang nggak jelas. Entah itu banyak dah, kalian tahu sendiri lah, males juga gue. Pasti kalah gua. Oke guys, kita lanjut ke video terakhir. Jujur gue udah kagak mood. Di sini ada dari King Evos. Bang Gumi, sorry banget ya guys ya. Dimana menurut gue banyak seharusnya kiriman dari drama kalian, ini cuman tidak udahlah kita perlu akhiri aja di video diperbesar. terakhir ini. Tapi oleh Bro Julian ini sendiri malah diamplifikasi ya, malah diperbesar, malah dilebarkan kemana-mana. Dimana menurut gue seharusnya yang pertama kan kita tidak perlu diperbesar fakta, tapi oleh memang Bro Julian ini sendiri malah diamplifikasi ya, malah diperbesar, malah dilebarkan kemana-mana. Suka nih gue fakta-fakta kayak Yang gini. pertama kan kita harus menerima. Harusnya kan
fakta jawabannya sesimpel itu ya. Bro Julian ini kan dituduh atau difitnah bahwa dia tidak lolos trial, kan harusnya Bro Julian tinggal trial di EVOS gitu ya. Nah harusnya bahkan jawabannya tidak perlu dijawab oleh Bro Julian. Kan dituduh atau difitnah bahwa dia tidak lolos trial, kan harusnya Bro Julian tinggal ngejawab aja, gue nggak pernah trial di EVOS gitu ya. Bahkan tidak perlu dijawab oleh Bro Julian. Tunggu dulu guys. Yang gue tahu dan yang gue dengar dari orang tuh kalau Bang Kumis nih dia pintar dan kritis. Tapi sedikit yang gue lihat nggak sepintar dan sekritis gue. Dari pernyataan dia yang bilang gue ngatain EVOS tim sampah itu gak benar sama sekali. Bahkan kalau tadi kalian lihat videonya, gue bilang fanbase SMPH dan tim SMPH, gue sama sekali tidak pernah menjuruskan itu ke EVOS ID atau EVOS MPL ID tentunya. Buat orang yang punya pendidikan dan punya ilmu, gue cukup kecewa lagi sama Bang Kumis nih. Ekspektasi gue ke dia tuh sangat tinggi. Ya, gue sangat mengharapkan banyaknya respon-respon dari dia, tapi mungkin ini jadi salah satu keanehan penilaian pribadi gue terhadap dia tentang ngefitnah Bro Julian ini tidak lolos trial di EVOS itu kan fanbase EVOS gitu ya, bukan dari official timnya ya. Tapi kenapa official timnya ikutan? Karena kan yang ngefitnah Bro Julian ini tidak lolos trial di EVOS itu kan fanbase menanggapi drama ini bukan dari official timnya ya. Tapi kenapa official timnya ikutan nge-backing Bro Julian gitu? EVOS itu dari tim mungkin dengan menanggapi drama ini secara dewasa gitu ya. Ingin terlihat bahwa Bro ini masih spicy boy gitu ya, dengan ngatain nge-backing Bro Julian itu sampah. Gue masih relate perpanjang drama ini. Gue masih relevan tuh mungkin kayak gitu ya. Bahwa Bro ini masih spicy boy gitu ya, dengan memperburuk citra dari Bro Julian itu sendiri ya. Gue nih masih relate dengan penjelasan dari Bro Julian ini, kita jadi tahu mungkin kayak gitu beliau ini adalah, tapi justru menurut gue ini malah trial di sebuah memperburuk citra dari Bro Julian itu sendiri buat trial ya. Karena dengan penjelasan dari Bro Julian ini kita jadi tahu ya bahwa beliau ini adalah harus ngerti konsep bahwa tidak ada player yang lebih besar dari punya rule sendiri anjing ya. Buat trial kecuali ya. Sampai harus player player yang lagi di masa prime-nya, kita harus ngerti konsep bahwa tidak ada player yang lebih besar dari tim lagi gitu tinggi ya. Paling tinggi gitu ya. Kecuali mungkin playernya itu player yang lagi di masa prime-nya, masa jaya-jayanya, market value-nya tuh gitu ya. Lagi tinggi paling tinggi gitu ya. Anjing itu prime-nya di mana tuh, di Onyx udah mau 6-7 tahun yang lalu cu. Kartizi, nah mungkin itu timnya bisa player lagi di prime-nya main di Malaysia anjing itu prime-nya di mana di SRG mungkin udah mau 6-7 tahun yang lalu. Bro Julian ini gampang amat kena rage bait sama fanbase anjing. Player lagi di prime-nya main di Malaysia anjing tidak lolos trial main di SRG mungkin. Tapi lagian Bro Julian ini gampang amat kena rage bait sama fanbase anjing. Giliran nanggepin tuduhan tidak lolos trial kesit nih. Tapi nanggepin tuduhan pindah agama sepertinya tidak pernah. Atau apakah mungkin Bro Julian ini sudah dibaptis ya? Ini sebenarnya banyak banget poin yang harus dijelaskan, maksudnya kayak Bang Kumis yang lucu banget orang guys. Sebenarnya itu sangat simpel guys. Dari kasus sama tim kocak kemarin tuh, ketika memang udah nggak nemu jalan tengah, dari sisi gua tuh nawarin by one show dulu, habis itu gue lanjut ke trial dari SOP kalian gitu. Itu penjelasan dari gue kurang lebih seperti itu sih guys. Terus kalau memang dari pihak mereka nggak nerima, dari pihak gue nggak nerima, udah sebenarnya udah selesai sampai situ. Eskalasi nggak jelas lainnya yang mungkin ada ada orang yang dari kalian tuh berpikir, deal dari pernyataan lu tuh seolah-olah lu ngejerikin tim terkait, olahnya tuh olahan siapa guys? Olahan kalian kah, olahan buzzer-buzzer kalian kah, olahan siapa? Jadi jangan, sekali lagi guys, gue harap kalian harus kritis, atau mungkin ini terlalu sulit kali ya guys untuk hal-hal kritis seperti ini. Soalnya orang yang gue dengar paling kritis dalam mengkritik juga nangkepnya sama seperti orang-orang yang lain. So ya kurang lebih seperti itu, dan penjelasan terakhir dia yang klarifikasi gue terkait agama atau narkoba bla 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 sebenarnya itu diselesaikan jauh-jauh hari guys. Bahkan kalian pun sempat lihat di Instagram gue tentang si pernyataan sikapnya itu sudah ditandatangani dari tanggal berapa, bulan berapa, cuman gue keep karena gue
menjaga reputasi dari pihak terkait itu, karena ya gue orangnya sangat suka sama-sama enak. Maksudnya kalau memang itu aib buat lu, gue tutupin bla bla bla. Jadi sebenarnya nggak usah diperburuk, guys. Cuman kebanyakan orang pengen menang sendiri, kebanyakan orang itu egois, kebanyakan orang nggak dewasa. Dan ya gue harap kalian bisa menilai semua gambar keseluruhannya dengan jelas dan objektif, kurang lebih seperti itu, guys. So, terima kasih banyak buat kalian semuanya sudah menemani gue untuk reaction video ini. Jujur seru sih, guys. Mungkin nextnya kita bakal reaction video-video dari pengamen-pengamen sialan itu. Dan ya jangan lupa buat tetap terus tag gue, tetap terus kirim videonya ke gue. Karena mungkin nanti kita bisa mulai buat kalian yang videonya gue react, gue bakal kasih 100.000 ke kalian, guys. Oh ya, itu tambahan juga, guys. Buat kalian yang diledekin udah dapat 100.000 atau belum, ini gue udah omongin berkali-kali, gak usah pikirin mereka, guys. Toh kalau misalkan memang kalian ngerasa ngebela gue dan dapat bayaran 100.000, itu hal yang layak buat kalian. Tapi dari sisi gue nggak berharap belaan dari kalian. Gue memberikan itu secara cuma-cuma, guys. Gak ada tuh kayak gue berharap kalian jadi buzzer gue atau segala macam. Enggak, guys. Gue nggak ngebayar kalian buat jadi buzzer. Selayaknya mereka nggak dibayar buat jadi haters. Ya, terima kasih banyak buat kalian semua sudah menonton. Arigatou gozaimasu, sampai jumpa. Peace.